Halo semuanya, kali ini dalam mata kuliah Perancangan Arsitektur 2, kami akan membahas mengenai analisis preseden terhadap bangunan karya arsitek Adrian Smith. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Arum Lestari Wastopo, Yamasita, Muhammad Randa Supriyadi, Alponsius Marco, dan Reynel Iswara Putra Krisdiansyah. Serta dosen pembimbing kami yaitu Bapak Ari Fitrianto, STMSC. Sebelumnya, apakah kalian telah mengetahui bahwa banyak dari gedung-gedung tertinggi di dunia telah dirancang oleh Adrian Smith? Adrian Smith adalah seorang arsitek Amerika yang telah merancang banyak bangunan terkenal, termasuk bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa, serta calon bangunan yang tertinggi di dunia yaitu Menara Jeddah di Jeddah. Smith merupakan arsitek utama dari beberapa bangunan terkenal lainnya termasuk Trump International Hotel and Tower di Chicago, Menara Jinmao di Shanghai, dan Menara Zifeng di Nanjing. Smith sempat kuliah di Universitas Texas A&M, namun tidak lulus dan mulai bekerja untuk Skidmore, Owings and Merrill pada tahun 1967. Dia menyelesaikan pendidikannya di University of Illinois, Sekolah Tinggi Arsitektur dan Seni Chicago, serta lulus pada tahun 1969. Lalu pada 2013, Smith mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Texas A&M. Smith berkarir lama di Skidmore, Owings and Merrill, Chicago mulai tahun 1967 dan merupakan mitra arsitek dari 1980 hingga 2003 dan mitra arsitek konsultan dari 2003 hingga 2006. Pada 2006, ia mendirikan perusahaan arsitektur Adrian Smith Garden Guild yang bertujuan untuk mendesain arsitektur berkinerja tinggi, hemat energi, dan berkelanjutan pada skala internasional. Pada 2008, Smith ikut mendirikan firma MEP dari Positive Energy Practice (PEP) yang mengkhususkan diri dalam merekayasa lingkungan arsitektur berkinerja tinggi dan hemat energi. Dari banyak proyek yang dirancang oleh Smith, ia telah banyak memenangkan penghargaan. Sebagian di antaranya yaitu 5 penghargaan internasional, 9 penghargaan nasional dari Institut Arsitek Amerika Serikat, 35 penghargaan negara dan AIA Chicago, dan 3 penghargaan dari Urban Land Institute. Serta ia adalah penerima Lynn S. Biddle Lifetime Achievement Award dari CTBUH tahun 2011. Karya Smith di SOM telah ditampilkan di museum di Amerika Serikat, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Serta dia adalah anggota senior dari Fellow dari Design Features Council. Selanjutnya, untuk analisis preseden, kami memilih bangunan karya Adrian Smith yaitu Jinmao Tower. Jinmao Tower atau Menara Jinmao adalah sebuah gedung pencakar langit 88 lantai yang terletak di Lujiazui di distrik Pudong di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Dia berisi perkantoran dan hotel Shanghai Grand Hyatt. Pada 2005, dia merupakan gedung tertinggi di RRT dengan 5 tertinggi di dunia berdasarkan ketinggian atap dan ke-7 berdasarkan ketinggian pinnacle. Dengan bentuknya yang postmodern, arsitektur kelenteng tradisional Tiongkok yang dibangun secara terhuyung-huyung menciptakan pola berirama sambil tumbuh tinggi. Seperti Menara Petronas di Malaysia, dimensi bangunan sekitar angka 8 dikaitkan dengan kemakmuran dalam budaya Tionghoa. Angka 8 dalam agama Buddha adalah angka keberuntungan, terkait dengan kemakmuran, ekonomi, emas, serta perdagangan.
Gedung ini terletak di atas tanah seluas 24.000 meter persegi dekat stasiun metro Lujiazui. Bangunan ini dirancang oleh Skidmore, Owings and Merrill di kantor Chicago. Bentuk postmodernnya diambil dari arsitektur tradisional Tiongkok seperti pagoda. Inspirasi penampilan eksterior bersumber dari bentuk pagoda Cina yang historis, konsisten dengan bentuk silang pada keempat sisi, namun mengecil secara gradual pada keempat sudutnya yang menciptakan suatu pola yang ritmis. Eksterior dinding tirai dibuat dari kaca, stainless steel, aluminium, dan granit, dan dipetak-petak oleh kelongsong kisi-kisi kompleks yang terbuat dari pipa paduan aluminium. Analisis preseden yang pertama ialah pengulangan bentuk. Pengulangan bentuk terjadi pada denah, yaitu ruang-ruang yang berbentuk segitiga dan persegi panjang. Yang kedua, simetris atau keseimbangan. Terdapat kesimetrisan serta keseimbangan yang dapat dilihat dari tampak denah. Lalu yang ketiga, geometri. Geometri dapat dilihat dari denah yang dimana menggunakan bentuk segitiga, persegi panjang, lingkaran, juga bentuk oktagon. Selanjutnya, penambahan dan pengurangan bentuk. Bentuk oktagon atau segi delapan merupakan bentuk dasar dari bangunan ini, yang kemudian terdapat penambahan bentuk seperti segitiga dan persegi panjang di setiap sisinya. Lalu yang kelima, hierarki. Pada bangunan Jinmao Tower, bentuk hierarkinya ialah bentuk oktagon yang juga sebagai inti dari bangunan itu sendiri. Selanjutnya, untuk pencahayaan alami, dari Jinmao Tower dapat termaksimalkan karena bangunan Jinmao Tower menggunakan glass wall sebagai material untuk keseluruhan tepi dinding, yang dimana hal tersebut akan memaksimalkan sinar matahari dari luar untuk masuk ke dalam bangunan. Lalu yang ketujuh yaitu pembentukan massa atau bentuk yang mendominasi. Bentuk yang paling mendominasi dari bangunan ini ialah bentuk oktagon. Selanjutnya, unit terbesar. Sama dengan bentuk yang mendominasi, oktagon menjadi unit terbesar di bangunan ini. Lalu yang kesembilan, sirkulasi. Sirkulasi dalam bangunan ini cukup fleksibel, juga efektif serta efisien untuk dijangkau. 10. Struktur. Sama dengan bangunan-bangunan modern lainnya, struktur dari bangunan Jinmao Tower ini menggunakan material beton, terutama untuk dinding serta kolom-kolomnya. Lalu yang ke-11, parti. Pada bangunan ini banyak sekali terdapat bentuk yang tersusun. Bentuk yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi ialah persegi, sebagai bentuk sirkulasi vertikal yaitu lift bangunan ini. Lalu yang terakhir, denah kepotongan. Fungsi bangunan sebagai hotel serta kantor menjadikan bangunan ini memiliki dua model denah utama, yang dimana hal tersebut berpengaruh pada tampak serta potongan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam merancang bangunan, terutama bangunan tinggi, Adrian Smith kerap kali menyajikan unsur-unsur filosofi budaya serta sejarah setempat, yang kemudian ia kembangkan menjadi bentuk yang modern. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu kembali.